Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami di mata kuliah Application for Game. Di sini kami membuat game yang bernama Project Doomsday. Mungkin perkenalan dulu. Saya Fitra Rizky Indrawan dengan NPM 183 sebagai desain gamer. Saya Ivan Dika Yudi Kurniawan sebagai programmer. Saya Ahmad Muftahudin Syahbana dengan NPM 212 sebagai sound engineer. Saya Fauzan Azimah Firmadana dengan NPM 181 sebagai artis. Baik, di sini kami akan menjelaskan dulu di introduction game kita yang akan dijelaskan oleh Mas Miftah. Silakan. Jadi langsung saja ke introduction dari game ini, yaitu game Project Doomsday adalah sebuah game dua dimensi platformer survival yang membawa pemain ke dalam dunia pasca apokaliptik yang hancur. Cerita berawal dari kegagalan besar sebuah proyek pemerintah yang awalnya dirancang untuk menyelamatkan masa depan, namun justru memicu kehancuran peradaban. Di game ini, pemain harus bertahan hidup sebagai penyintas dengan mengeksplorasi reruntuhan kota, mengumpulkan persediaan makanan yang semakin langka, dan menyelinap dari patrol robot pemburu yang masih aktif beroperasi. Kombinasi platforming, manajemen sumber daya, serta elemen strategi dalam menentukan rute menuju checkpoint menjadikan Project Doomsday sebuah tantangan survival yang intens dan penuh ketegangan. Yang selanjutnya yaitu akan dijelaskan dengan rekan saya yaitu Fauzan. Langsung saja. Saya akan menjelaskan story games. Untuk story gamenya itu Project Doomsday berlatar di masa depan ketika krisis sumber daya mendorong pemerintah dunia menjalankan Project Future, sebuah proyek rahasia berbasis robotika untuk mengelola sistem utama, membuat robot-robot tersebut berbalik mengidentifikasi manusia sebagai ancaman, dan protokol melancarkan pembersihan ekstrim yang meruntuhkan peradaban. Manusia yang masih selamat menyebut peristiwa itu sebagai Project Doomsday. Pemain berperan sebagai seorang penyintas yang terpaksa keluar dari tempat persembunyian karena kehabisan logistik. Demi bertahan hidup, pemain harus mengeksplorasi reruntuhan kota dan fasilitas pemerintah untuk mengumpulkan persediaan makanan yang tersisa. Sembari bernavigasi dan menyelinap dari patroli robot musuh guna menentukan titik aman serta jalan keluar dari kehancuran Project Doomsday ini. Selanjutnya ini ada gameplay akan dijelaskan oleh rekan saya Fitra Rizky. Baik, di sini saya akan menjelaskan gameplay yang ada dan beberapa poin yang harus terpenuhi. Yang pertama yaitu bertahan hidup, yang pastinya pemain berperan sebagai seorang petualang yang harus bertahan hidup di dunia yang telah hancur akibat kegagalan proyek pemerintah. Kemudian, poin yang kedua adalah mengumpulkan makanan dan minuman. Pemain harus mencari dan mengumpulkan makanan serta minuman yang tersebar di sebagai area mendapatkan skor. Kemudian, melewati berbagai rintangan. Pemain harus melewati jurang, jebakan, dan berbagai rintangan lainnya yang terdapat di sepanjang perjalanan. Kemudian poin selanjutnya yaitu menghadapi musuh. Pemain akan menghadapi berbagai jenis robot yang menjaga wilayah pasca kehancuran. Kemudian yaitu robotnya sendiri, musuh darat yang berpatroli dan akan menyerang pemain ketika terdeteksi. Kemudian menjelajah dunia yang hancur, mengumpulkan persediaan, menghindari atau menghadapi robot hingga mencapai tujuan akhir dan mengungkap misteri di balik kegagalan Project Doomsday. Kemudian kegagalan bukan pilihan. Pemain harus menyusun strategi, mengelola skor yang diraih, menghindari bahaya, dan meningkatkan kemampuan bermain untuk dapat bertahan hidup hingga akhir permainan. Kemudian mungkin kita akan simulasikan gameplaynya langsung saja oleh programmer kita yaitu Mas Ivan Dika. Silakan. Pada awal game akan memunculkan logo developer seperti game-game pada umumnya. Kemudian akan langsung berpindah ke main menu. Pada main menu terdapat dua tombol quit dan start game. Jika diklik, tombol quit akan keluar dari game, start game akan memulai level pertama. Saat stage dimulai, terdapat karakter NPC yang bisa diinteraksi oleh player. Untuk berinteraksi dengan NPC tersebut,
bisa menggunakan tombol I pada keyboard. Karakter NPC ini berfungsi sebagai storytelling dalam game dan akan memberikan clue kepada player. Selanjutnya terdapat reward chapter berupa checkpoint. Checkpoint ini berfungsi sebagai titik respon player ketika mati. Saat checkpointnya tidak aktif, tanda love di checkpointnya akan berwarna abu-abu. Untuk mengaktifkannya, player harus bertabrakan atau bersebelahan dengan checkpoint. Saat aktif akan ditandai dengan love yang berwarna merah pada checkpoint. Kemudian di sini ada salah satu musuh yaitu Observer. Player akan mendapatkan skor sebanyak 25 poin jika berhasil mengalahkannya dengan cara menginjaknya. Jika player hanya menabrak dan tidak menginjaknya, maka player akan mati dan kembali ke checkpoint terdekat. Selain itu, skor akan dikurangi 25 poin. Selain itu terdapat fitur pause yang di dalamnya terdapat 3 tombol. Contohnya untuk melanjutkan permainan, tombol restart level untuk merestart level yang sedang dimainkan, dan tombol main menu yang jika diklik akan langsung kembali ke main menu. Untuk objektif item yang harus dikumpulkan, yang pertama adalah sup yang akan memberikan 50 poin, makanan kaleng 40 poin, coklat batangan 30 poin, air minum botol 20 poin, dan air keruh 10 poin. Dalam Project Doomsday terdapat api unggun yang akan mengurangi skor sebanyak 5 poin, namun tidak akan membuat karakter mati. Selain platform yang diam, terdapat platform yang bergerak naik dan turun untuk menambahkan tingkat kesulitan pada game Project Doomsday. Selanjutnya, terdapat item lain yang bisa diinteraksi oleh player, yaitu buku Future Record. Berfungsi sebagai bahan storytelling pada game yang akan menampilkan catatan yang ditulis oleh seorang profesor atau karakter lain dalam game. Pada level biasa seperti ini, syarat untuk membuka finish area adalah dengan mengumpulkan skor dalam jumlah tertentu. Hal ini sesuai dengan lore gamenya itu sendiri, di mana player keluar dari persembunyian untuk mencari makanan dan minuman. Saat sudah mencapai area finish, akan ditampilkan total skor yang didapat, tombol restart, dan continue. Jika diklik, tombol restart akan mengulang level yang dimainkan. Tombol continue akan melanjutkan permainan ke level berikutnya. Untuk level ini, kami membuatnya sebagai gambaran level terakhir dari game Project Doomsday. Isinya sendiri tidak terlalu berbeda dengan level sebelumnya, hanya terdapat 2 robot baru, yaitu droid yang bisa bergerak menyamping dan The Father sebagai final boss di game Project Doomsday itu sendiri. Di sini player juga akan bertemu kembali dengan NPC yang dalam cerita mereka sudah saling mengenal. Dan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, NPC ini berfungsi sebagai bahan storytelling yang akan memberikan clue cara mengalahkan musuh-musuhnya. Pada level ini, syarat untuk membuka area finish berbeda dengan level sebelumnya, di mana di level ini, untuk membuka area finish, harus mengalahkan The Father sebagai final boss. Untuk mengalahkan The Father itu sendiri, sedikit berbeda dengan musuh-musuh sebelumnya, di mana dalam kurun waktu tertentu, The Father akan mengaktifkan mode bertahan dan tidak bisa diserang. Untuk mengalahkannya, player harus menginjaknya sebanyak 3 kali saat mode bertahannya non-aktif. Untuk musik yang kami pilih sebagai latar belakang bergenre dark ambience, sinematik suasana misterius, sepi, tegang, dan menggambarkan dunia pasca apokaliptik. Itu tadi merupakan penjelasan singkat dari game Project Doomsday, mulai dari musuh, objektif, dan fitur-fitur yang ada di dalam gamenya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.